Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Anggun Wahyuni Petasari. Teman-teman bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Anggun. Nah, pada video pembelajaran kita yang pertama sebelumnya, kita telah membahas mengenai bilangan bulat. Nah, pada video pembelajaran kedua kita kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu bilangan pecahan dan bagaimana bentuknya? Kalau belum, teman-teman wajib menyimak materi dalam video ini sampai akhir. Tapi sebelum melihat dan menyimak materinya, teman-teman jangan lupa dulu klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Siapkan alat tulisnya, siapkan pemikirannya, fokus, dan mari simak video dan materi kita kali ini. Nah, mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, ada pula jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 1/3, 2/3, 1/10, dan seterusnya. Nah, dalam contoh tersebut, manakah yang disebut pembilang? Yang disebut pembilang ada 1, 2, dan 1. Nah, sedangkan yang disebut penyebut ada 3, 3, dan 10. Lalu kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contohnya ada 4 1/3 dan 6 2/3. Apabila diuraikan itu menjadi 13/3 dan juga 20/3. Lalu kita masuk ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contohnya adalah 0,3 atau 3/10 diperoleh dari 3 dibagi 10. Lalu yang kedua ada 0,50 sama dengan 50/100 diperoleh dari 50 dibagi 100. Lalu ada pecahan persen. Pecahan persen adalah merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Contohnya adalah yang pertama 20% dibaca 20% dan nilainya sama dengan 20/100 sama dengan 0,2. Lalu yang kedua ada 45% dibaca 45% dan nilainya sama dengan 45/100 sama dengan 0,45. Lalu ada pecahan per mil. Pecahan per mil merupakan suatu bilangan yang dibagi 1000. Contohnya adalah 10 0/002 dibaca 10/mil dan nilainya sama dengan 10/1000 sama dengan 0,01. Lalu ada juga 70 dengan lambang 0/00 dibaca 70/mil dan nilainya sama dengan 70/1000 sama dengan 0,07. Lalu ada juga pecahan senilai, yakni adalah pecahan dikatakan memiliki nilai yang sama jika pembanding dan penyebut dapat dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. Contohnya adalah A per B sama dengan A dikali M per B dikali M. Contohnya adalah 1/3 sama dengan 1 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 2/6. Seperti itu. Lalu kita masuk ke cara menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama atau dengan pembagi yang sama. Contohnya adalah A per B sama dengan A dibagi N
per B dibagi N. Nah, dalam pecahan tersebut sama-sama dibagi oleh N. Contohnya adalah 2 per 6 sama dengan 2 dibagi 2 per 6 dibagi 2. Nah, di sana sama-sama dibagi oleh pembagi 2 yang menghasilkan 1 per 3. Nah, pembahasan berikutnya mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, contohnya adalah A per B ditambah C per B, sama dengan A ditambah C per B, itu tinggal ditambahkan saja soalnya penyebutnya juga sama. Contohnya ada 4 per 7 ditambah 2 per 7. Nah, karena penyebutnya sudah sama, yakni 7, maka tinggal ditambahkan saja. 4 ditambah 2, 6. Jadi hasilnya 6 per 7. Lalu yang kedua ada 7 per 15 ditambah 4 per 15. Karena penyebutnya sudah sama, yakni 15, maka tinggal ditambahkan saja pembilangnya. 7 ditambah 4, yakni 11. Jadi hasilnya 11 per 15. Nah, yang kedua adalah jika kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda. Misalnya contohnya A per B ditambah C per D. Maka hasilnya sama dengan AD ditambah BC per BD. Contohnya ada 1 per 6 ditambah 1 per 3. Nah, di sana tertera bahwa penyebutnya itu berbeda, yang 1 6, yang 1 3. Nah, biasanya untuk memudahkan dalam penjumlahannya, maka kita harus mencari bilangan yang habis dibagi oleh 6 dan 3. Nah, untuk memudahkan kita kalikan saja. 6 kali 3 adalah 18. 18 habis dibagi 6, 18 juga habis dibagi 3. Nah, 6 kali 3 adalah 18. 18 dibagi 6 adalah 3. 3 dikali 1, 3. 18 dibagi 3, 6. 6 kali 1, 6. Nah, jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9 per 18. Yang kedua ada perkalian dan pembagian. Contohnya ada A per B dikali C per D. Maka hasilnya tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi hasilnya adalah AC per BD. Nah, untuk pembagian, maka di sana ada A per B dibagi C per D. Untuk memudahkan dalam penjumlahannya, perkaliannya, kita bisa mengubah pembagian tersebut menjadi perkalian dengan syarat adalah mengubah pembilang penyebut antara C per D. C yang asalnya pembilang menjadi penyebut dan D yang asalnya penyebut menjadi pembilang. Jadi hasilnya A per D dikali D per C. Tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi hasilnya AD per BC. Contohnya adalah dalam perkalian nih, 2 per 5 dikali 4 per 7. Seperti yang kakak katakan tadi, tinggal dikalikan saja. Kalau perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, lalu 5 dikali 7 sama dengan 35. Nah, hasilnya adalah 8 per 35. Lalu ada pembagian, 3 per 5 dibagi 4 per 15. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, pembagian tersebut bisa dijadikan perkalian apabila dengan syarat yang tadinya pembilang dijadikan penyebut dan yang tadinya penyebut dijadikan pembilang dalam C per D-nya. Nah, di sana jadinya 3 per 5 dikali 4 yang asalnya pembilang kita tarik ke bawah dijadikan penyebut, 15 yang tadinya penyebut kita tarik ke atas dijadikan pembilang. Jadi 3 per 5 dikali 15 per 4. Nah, di sana bisa dicoret ya antara 15 dan 5-nya. Jadi 15 dibagi 5, 3. 5 dibagi 5 habis. Jadi 3 kali 3 per 4. Ya, hasilnya adalah 9 per 4. Nah, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Di sana ada soal mengenai penjumlahan ya. Hitunglah penjumlahan bilangan pecahan berikut ini. Yang A 1 per 5 ditambah 2 per 5, yang B 1 per 5 ditambah 1 per 3, yang C 1 per 4 ditambah 1 per 3, yang D 1 per 3 ditambah 1 per 2. Mari kita jawab satu-satu poin-poin yang ada di atas. Untuk yang A dulu nih.
Di sana soalnya 1/5 ditambah 2/5. Seperti yang sudah kakak katakan tadi, kita lihat dulu apakah penyebutnya sama atau tidak. Jika penyebutnya sama, kita tinggal menambahkan saja pembilangnya. Karena pada soal nomor A ini sama, penyebutnya yakni 5, maka otomatis tinggal ditambahkan saja pembilangnya. 1 ditambah 2, 3. Jadi hasilnya 3/5. Nah, untuk poin B, ada soal 1/5 ditambah 1/3. Nah, kita telah mengetahui dengan jelas ya bahwa penyebut di sana adalah berbeda. Yang satu penyebutnya 5, yang satu penyebutnya 3. Nah, untuk menyelesaikannya penjumlahan berbeda penyebut ini, maka kita harus mencari angka yang habis dibagi oleh penyebut 5 dan 3. Kita kalikan saja, 5 dikali 3 adalah 15. 15 habis dibagi 5 dan 15 juga habis dibagi 3. Maka kita gunakan 15 sebagai penyebutnya ya. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 1, 3. Simpan 3. Lalu 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 1, 5. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8/15. Nah, untuk soal yang poin C, di sana kita bisa lihat salah satu tipe pecahannya adalah pecahan campuran ya. Jadi soalnya 1/4 ditambah 1/3. Nah, untuk memudahkan penjumlahannya, otomatis kita harus merubah dulu si pecahan campuran tersebut ke pecahan biasa. Cara menjumlahkannya dan mengubahnya adalah kita tinggal ubah saja. 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5/4. Nah, itu adalah pecahan biasa dari pecahan campuran tersebut. Nah, setelah dipindahkan dan diubah bentuknya, maka hasilnya adalah 5/4 ditambah 1/3. Nah, kita lihat lagi bahwa penyebutnya berbeda ya. Yang satu 4, yang satu 3. Otomatis kita harus mencari penyebut yang habis dibagi oleh mereka. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 habis dibagi 4, 12 juga habis dibagi 3. Lalu 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 5, 15. Lalu 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. 15 ditambah 4 hasilnya 19. Jadi hasilnya adalah 19/12. Untuk tipe yang D, ternyata dua-duanya adalah pecahan campuran. Nah, untuk itu kita harus mengubahnya dulu kepada pecahan biasa. Cara mengubahnya seperti tadi ya. 3 dikali 1, 3. Ditambah 4, 4. Jadi yang pertama adalah 4/3. Lalu yang kedua, 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, 3. Jadi hasilnya 3/2. 4/3 ditambah 3/2. Sudah beda lagi ya penyebutnya. Maka tinggal kita kalikan saja penyebutnya. 3 kali 2, 6. 6 habis dibagi oleh 3. 6 juga habis dibagi oleh 2. Lalu kita operasikan saja. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 4, 8. Lalu 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 3, 9. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Jadi hasilnya adalah 17/6. Nah, teman-teman semua, tidak terasa ya materi mengenai bilangan pecahan dan juga contoh soalnya telah kakak sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat menyimak materinya dengan baik dan juga dapat memahami materi mengenai bilangan pecahan pada video pembelajaran kedua kali ini. Semoga teman-teman juga dapat memahami materi yang diberikan dan juga mencatatnya ya. Jangan lupa tonton lagi video pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.